Cek. Mati, Mbak. Cek. Cek, cek. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat pastinya di hari ini, di hari Sabtu tanggal 2 April 2022. Alhamdulillah kita dapat kembali hadir dalam acara Health Talk Konsep Karnus bersama dengan dua narasumber hebat kita yang hadir pada pagi hari ini, dan pastinya juga membahas tema yang sangat menarik karena memang alhamdulillah di bulan April ini kita sudah akan mendengarkan dan juga merasakan kembali suasana bulan Ramadan, dan pastinya mungkin dari Bapak Ibu sekalian juga sudah ada yang menjalankan ibadah puasa di hari pertamanya di hari ini, dan juga ada yang di hari besok Minggu. Nah, untuk bisa mengoptimalkan ya dan juga membuat kita lebih semangat dalam menjalankan ibadah puasa, tentunya kita harus dalam kondisi yang sehat dan juga tentunya bersemangat ya pastinya. Nah, kali ini dengan tema yang pastinya masih menjadi suatu hal yang banyak dipertanyakan juga dari banyak audiens dan juga follower kita di Instagram tentunya, dan juga teman-teman yang mempelajari tentang konsep Karnus tentang kesehatan lambung. Nah, di sini temanya juga adalah lambung sehat, puasa kuat. Kayak gimana sih dan seperti apa sebenarnya untuk menjaga kesehatan lambung ini, dan seperti apa kaitannya antara lambung yang sehat ini dengan puasa atau ibadah puasa di bulan Ramadan ini menjadi jauh lebih optimal dan juga lebih efisien dan efektif begitu ya, tanpa ada menambah berbagai hal yang bermasalah lagi di kesehatannya kita gitu ya. Karena memang faktanya memang di keseluruhan aktivitas kita dan juga di ending dari bulan Ramadan pada saat Lebaran itu masih banyak dari masyarakat Indonesia yang malah mengalami berbagai masalah penyakit. Nah, padahal kan informasinya puasa ini menyehatkan, puasa ini membantu untuk membersihkan diri, juga detox. Nah, ini kenapa ya kok tiba-tiba faktanya di masyarakat di akhir bulan puasa atau bahkan di Lebaran ini malah semakin tinggi gitu ya, angka penderita penyakit di rumah sakit semakin banyak orang. Nah, ini kenapa kita akan bahas di hari ini dengan tema lambung sehat, puasa kuat. Dan sebelum kita mulai bincang-bincang kita dengan dua narasumber hebat kami, mungkin langsung saja kita sapa keduanya. Kita sapa Dr. Edi Subagio MR. Selamat pagi Dr. Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Dok? Alhamdulillah selalu sehat, bahagia, dan tambah sukses. Tambah sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita juga sudah bersama dengan Bapak Iwan Beni Purwododo STP selaku founder dari Konsep Karnus. Selamat pagi Pak Iwan. Pagi, semangat pagi. Semangat pagi terus. Setiap hari pagi meskipun sore tetap pagi ya Pak ya? Tetap pagi, karena kita harus menyongsong hari esok yang lebih baik. dengan semangat. Oke, baik. Iya, baik Pak Iwan dan juga Dr. Edi. Kita hari ini akan membahas tentang puasa, bulan puasa, dan juga kesehatan lambung ini seberapa penting gitu ya untuk mengoptimalkan puasa Ramadan, ibadah bulan puasa dari seluruh masyarakat muslim yang menjalankan ibadah puasa ini dengan lebih maksimal dan juga optimal. Mungkin saya ke Dr. Edi terlebih dahulu gitu ya. Sebenarnya nih Dr. Edi, kenapa sih kita harus menjaga kesehatan lambung? Atau mungkin awalnya dulu lambung ini berperan apa sih dalam tubuh kita? Ya, silakan. Terima kasih Mbak Dikta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, saudaraku, sebelumnya saya ucapkan yang menjalankan ibadah puasa hari ini, saya ucapkan yang belum persiapkan ya untuk besok puasa. Nah, ini adalah topik bahasan yang sangat bagus sekali kalau menurut saya. Kenapa? Seperti dibilang Mbak Dikta tadi, bahwa justru setelah puasa orang sakit lambung tambah banyak. Kenyataannya begini, banyak termasuk mungkin Anda yang ikut saat ini kurang memperhatikan tentang lambung. Saya akan sedikit menjelaskan sharing, kita supaya sehat itu harus mengenal lambung. Lambung itu sebenarnya apa? Nah, lambung itu adalah ciptaan Allah yang disematkan di tubuh kita, manusia loh ya. Saya nggak bicara di luar manusia.
yang merupakan sistem pencernaan yang fungsinya memecah. Bahan makanan yang kita makan itu dipecah di lambung sebagai calon makanan atau nutrisi sel. Nah, kalau pemecahan di lambung ini tidak benar, otomatis sel nanti makanannya juga tidak benar. Apa yang terjadi kalau kita lambungnya nggak benar, sel tidak dapat makan yang benar, lama-lama sel akan mati. Nah, di konsep Karnus ini, fungsi lambung itu adalah sebagai dapur dari rumah tangga kita. Kalau dapur kita kurang salah satu atau dapur kita celaka, maka yang makan juga akan celaka, yaitu sel kalau di tubuh kita akan celaka. Ingat, semua apapun penyakitnya dalam tubuh kita ini sebenarnya ulah kita sendiri, mulai dari pola makan dan juga gaya hidup kita. Ingat, ada di riwayat zaman dahulu, yaitu Imam Al-Hafidz As-Suyuti, ya, rahimahumullah, udah tahu disebutkan bahwa sumber dari segala penyakit itu adalah al-baradah. Tahukah Anda al-baradah? Al-baradah itu menurut Tuqman itu adalah jeleknya pencernaan. Nah, pemirsa sekalian, banyak sekali orang yang menyepelekan lambung. Padahal lambung ini sangat penting, kunci utama kita menjadi sakit. Ya, kunci utama kita menjadi sakit. Saya sangat kurang sependapat. Ada di luar sana yang bilang ada beberapa penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ada beberapa penyakit yang harus minum obat terus. Ingat, itu adalah orang-orang yang kurang memahami konsep yang disematkan pada tubuh manusia, bagaimana Sang Maha Pencipta menciptakan manusia yang sudah sempurna dibanding ciptaan lain. Kalau kita mengerti tentang lambung dan konsep yang disebut konsep Karnus, kembali ke algoritma Allah Sang Maha Pencipta, maka kita akan mengerti. Ingat, kalau Anda merasa punya sakit apapun, kalau Anda mau sembuh, Anda harus belajar. Jangan hanya pasif, dikasih obat A, iya, dikasih obat B, iya. Ternyata Anda malah tambah sakit. Justru sakitnya nggak sembuh, tambah sakit yang lain. Nah, saya akan bahas masalah lambung. Ada yang disebut gangguan lambung. Gangguan lambung itu ada dua, secara medis. Ada yang disebut dengan sakit mah. Banyak orang mengeluh sakit mah. Atau secara medisnya disebut dengan gastritis. Ada juga yang disebut dengan GERD. GERD itu adalah singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Nah, GERD ini lebih parah daripada mah. Hampir sama keluhannya, cuma GERD ini lebih parah. Karena apa? Sudah ada asam lambung yang naik ke kerongkongan kita. GERD ditambahi gejalanya lebih parah, ada dua. Yaitu bisa sesak napas. Yang kedua, nyeri dada terasa panas. Itu adalah GERD, ya, bedanya. Nah, ingat, ada survei di lapangan, ya, yang sering dilupakan sama pemirsa mungkin, ya. Dari 120 orang sampel di lapangan disurvei, ternyata 50% itu kena GERD. Yaitu diawali dari sakit mah yang dibiarkan, tidak diperbaiki. Bolak-balik minum obat lambung, bolak-balik minum obat A, katanya kasih obat ini bagus, obat ini. Tapi cuma menyelesaikan gejalanya aja, bukan memperbaiki lambungnya, sehingga meningkat menjadi GERD. Nah, ingat, GERD ini kalau dibiarkan akan jadi masalah. Karena asam lambung sudah naik di tenggorokan. Otomatis apa yang terjadi? Kalau sudah asam lambung naik turun di tenggorokan, mungkin terasa pahit, ya, pada waktu kita gelegean kata orang Jawa, ya. Terus terasa pahit, itu berarti asam lambung sudah naik. Apa yang terjadi? Karena asam, tenggorokan diberi asam terus, bisa luka. Kalau lukanya dibiarkan semakin meluas. Kalau meluas, apa yang terjadi? Otomatis timbul peradangan. Karena peradangan akan bengkak. Sehingga kerongkongan bawah kita akan terjadi penyempitan. Disitulah Anda mulai terjadi sesak napas. Yang kedua, akibat asam lambung yang terus naik turun di kerongkongan kita, bisa menyebabkan apa? Struktur dari dinding kerongkongan kita akan berubah. Karena berubah, di medis disebut menyebabkan apa namanya penyakit Barrett. Bukan kaberet, ya, Barrett. Barrett ini yaitu merupakan lesi prakanker. Nah, pemirsa sekalian, hati-hati, ya, hati-hati sekali Anda jangan menyepelekan sakit lambung, apalagi kita menghadapi bulan puasa ini. Jangan dikira ada potongan dari hadis, ya, saumu tasihu, katanya, berpuasalah maka kamu akan sehat.
Boleh pakai panduan itu karena ada beberapa ulama bilang hadis ini kurang sahih, tapi ada beberapa sebagian ulama juga yang mengkondisikan ini hasan atau bisa baik buat pegangan. Jadi orang puasa sehat, tapi lambungnya juga harus disehatkan. Nah, di konsep karnus ini ya akan diperbaiki lambungnya sehingga puasa Anda juga enjoy. Setelah puasa, lambung Anda sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Ingat, saya sangat tidak setuju siapapun yang bilang bahwa sakit A tidak ada obatnya, sakit B harus minum obat seumur hidup. Saya tidak setuju. Sudah jelas di hadis riwayat Bukhari, katanya, ya, tidaklah anjalallahu da'an, seperti itu bilangnya ya, Allah menurunkan penyakit illa kecuali anjalalahu sifaan. Dia atau Allah menurunkan penawarnya. Pasti ada penawarnya. Sakit apapun yang diturunkan itu pasti ada obatnya. Tapi masalahnya pemirsa mau ndak mencari obat tersebut? Jangan Anda pasif. Dikasih A, iya. Obat A, B, iya. Anda harus mencari ikhtiar. Nah, ikhtiar seperti yang saya lakukan, alhamdulillah saya ditemukan konsep karnus, yaitu mengembalikan semua organ tubuh kita ke penciptanya ya, sang maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih tujuan Allah menciptakan kita? Itu sudah jelas. Kalau pemirsa yakin dengan bahwa penyakit A tidak ada obatnya, berarti pemirsa menyalahi hadis riwayat Bukhari yang sahih. Ya, maka ikhtiar harus belajar dan belajarlah. Nah, kebetulan saya sudah mengobati beberapa penyakit lambung meskipun yang parah. Yaitu ingat, lambung ini misalnya sudah luka, kita lihat toh di sekitar kita di Indonesia masih banyak bahan-bahan yang bisa untuk memperbaiki atau melapisi lambung yang luka. Ya, bisa. Ini ada seperti ada pati resisten dari tepung pisang. Itu bagus sekali dia untuk menutupi luka lambung. Ingat, pati resisten dari tepung pisang. Ada banyak oat sekarang. Ingat, oat jangan salah sama gandum loh ya. Beda oat sama gandum karena oat lebih banyak nutrisinya, lebih banyak vitaminnya, lebih banyak proteinnya. Karena di oat itu masih ada lapisan lapisan arinya. Kalau gandum ya biasanya buat roti, bahan-bahan roti. Jadi ingat, itu nanti oat ini juga bagus untuk lambung supaya dingin. Dan oat ini fungsinya juga bisa memperpanjang rasa kenyang di lambung. Nah, yang paling penting, pemirsa, orang yang sakit lambung termasuk sudah GERD, biasanya ini terjadi kerusakan dari lambungnya. Ingat, kerusakan lambung harus direkonstruksi, diperbaiki lambungnya. Karena di lambung banyak jaringan serat. Ya, jaringan serat-serat yang padat banyak. Dan ini hanya bisa diperbaiki dengan yang namanya kandungan kolagen. Ingat, banyak sekali di luar kolagen. Tapi ingat, yang paling dekat taksonominya adalah satu, kolagen babi, dari tulang babi. Tapi kita muslim, itu pasti kita jauhi. Yang kedua adalah kolagen sapi. Nah, setelah dua ini, maka taksonomi itu agak jauh. Bisa dari tulang ikan, dari tumbuhan atau apa. Nah, di sini kebetulan kita di konsep karnus, satu-satunya ada kolagen dari tulang sapi halal, satu-satunya se-Asia Tenggara. Nah, itu hanya ada di alga sereal yang sudah dikemas, yang cuma tinggal minum saja, dikelocor air panas. Insya Allah rutin dengan kandungan ini, lambung Anda sehat, puasa Anda kuat. Setelah puasa, Anda justru semakin sehat. Nah, seperti itu. Aduh, wah, dari pagi udah semakin semangat Dokter Edi menyampaikan ke kita semua dengan berapi-api gitu ya. Intinya memang dari pertanyaan saya tadi, lambung ini harus sangat dijaga kesehatannya, betul, begitu ya Dokter Edi. Nah, sebenarnya yang menyebabkan orang itu terkena penyakit lambung tadi selain mungkin makanan ya. Makan, terus gaya hidup juga. Nah, ini asam lambungnya ini apakah memang berbahaya atau bagaimana ya dok, yang menyebabkan GERD tadi kan asam lambungnya naik ke atas. Nah, terus mah juga biasanya kan karena asam lambung lagi naik nih dok. Nah, akhirnya perih-perih sakit. Nah, itu sebenarnya apakah memang sebenarnya si lambung atau asam lambung memang berbahaya gitu dok? Ya, gini. Asam lambung itu sudah disematkan oleh Sang Maha Pencipta di lambung kita untuk memecah makanan yang kita makan. Kalau memang ada di situ fungsinya, alhamdulillah,
tidak akan bermasalah. Tapi akan bermasalah jika sudah lepas dari rumahnya, dia naik ke kerongkongan seperti GERD tadi. Akan mengiritasi, jadi melukai kerongkongan kita, seperti itu. Jadi jangan mudah kalau sudah asam lambungnya naik, merasa tidak nyaman, penuh, mual, muntah, apakah sudah sampai ke kerongkongan apa belum? Tolong diteliti sendiri. Yang tahu kan biasanya yang mengalami. Jangan mudah minum obat-obat lambung. Ingat, Allah di konsep Karnus ini sudah memberikan asam di lambung kita sesuai dengan kemampuan lambung untuk mencerna makanan. Kalau asamnya ini pH-nya dirubah-rubah supaya netral, itu justru akan berbahaya. Otomatis pemecahannya tidak bagus. Otomatis makanan calon sel di tubuh kita juga tidak bagus. Nah, itu asam lambung begitu. Oke, baik. Nah, jadi memang asam lambung ini dibutuhkan oleh tubuh sebagai salah satu pemecah makanan menjadi nutrisi tadi yang disampaikan oleh Dr. Edi, dan juga jangan mudah untuk menetralkan atau mengubah fungsi alami atau sifat alami dari asam lambung, meskipun memang kalau misalkan berlebihan atau sudah melewati tempat-tempat yang seharusnya atau di luar rumahnya itu berbahaya. Oke, baik Dok. Kembali lagi ke masalah puasa nih Dok. Nah, sebenarnya seperti apa caranya menjaga kesehatan lambung ini selama puasa? Nah, sedangkan kan kita berpuasa ini kan harus menahan makan yang dari sahur sampai berbuka. Nah, ini kira-kira seperti apa caranya atau bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan lambung ini? Apalagi kalau misalkan dari Bapak Ibu atau mungkin audiens yang hadir di Zoom hari ini, itu ternyata memang sudah ada permasalahan lambung. Nah, ini gimana Dok? Jadi kalau kondisi puasa, pertama saya bilang tadi, pertama yaitu lambungnya harus sehat. Ya, karena lambung sehat merupakan tempat pemecahan atau dapurnya rumah tangga. Kalau lambungnya sehat, otomatis pemecahannya akan sempurna, sehingga sel tubuh kita akan mendapat makanan yang sempurna. Nah, ingat, kita mulai dari sahur sampai jam 12 misalnya ya, jam 12, itu sudah mulai habis nih. Jangan sampai sel tubuh kita, gara-gara lambung tidak sehat, sel tubuh kita makanannya juga berkurang. Harus tetap ada. Selama puasa, sel kita itu harus tetap hidup. Jangan sampai nggak hidup, bablas kita. Ingat, di konsep Karnus, setelah dipelajari, kita itu manusia terdiri dari kurang lebih 100 triliun sel. Dan itu tersebar di seluruh tubuh kita. Kalau sel itu makanannya kurang gara-gara lambung tidak sehat, selnya lama-lama akan mati juga. Jangan sampai dengan prinsip, di hadis ada, saumu tasihu, berpuasalah maka sehat. Dengan prinsip itu saja, Allah tidak suka. Harus ada ikhtiar, lambungnya disehatkan. Jangan sampai dengan prinsip saumu tasihu, Anda justru habis puasa, puasanya sah, tapi habis puasa Anda geletak. Jadi sakit, setelah itu juga ada tambahan sakit yang lain. Katanya saya puasa sehat. Nah, ini orang-orang yang kurang berikhtiar, kurang mengerti tentang ilmu, dan terutama ilmu konsep Karnus. Lambung sehat, puasa Anda kuat, dan setelah itu Anda tambah bahagia dan sejahtera dalam rumah tangga Anda dan tidak menimbulkan masalah. Oke, baik. Ya, wah. Jadi memang menarik sekali perbincangan tentang lambung, karena memang penyakit lambung atau gangguan lambung itu tidak hanya dialami oleh masyarakat yang sudah usia lanjut gitu ya Dok. Ini dialami oleh hampir kalangan masyarakat lintas generasi. Betul. Ini memang menjadi perbincangan yang sangat menarik karena puasa juga adalah proses menahan lapar gitu ya Dok. Nah, dalam hal ini kan lambung memproses makanan. Berarti ini tadi memang harus dari awalnya sebelum melakukan ibadah puasa ini sudah dipersiapkan sejak dini begitu ya Dok. Bahwa lambungnya ini sudah dalam kondisi yang prima sehingga bisa memecah nutrisi yang dikonsumsi pada saat sahur ini sampai berbuka lagi gitu puasa, ya. Oke. Jangan sampai di tengah-tengah ternyata nutrisinya habis begitu ya Dok. Ya, betul. Nah, kira-kira ada ciri-ciri nggak sih Dok kita itu pada saat berpuasa, mungkin kan ada dari mungkin Bapak Ibu atau audiens lain itu masih belum merasa nih kalau memang lambungnya bermasalah, karena mungkin masih gejalanya masih sedikit gitu ya Dok. Nah, ini
kira-kira ada Gejala. gejala atau mungkin ciri-ciri yang menandakan bahwa sebenarnya pada saat puasa ini kita ini sudah ada permasalahan di lambung. Betul. Nah, setelah itu langkah apa yang harus kita lakukan, Dok? Ya, biasanya ciri-ciri ya, kalau lambung sudah mulai berpuasa, sebelum puasa tidak masalah. Setelah puasa biasanya 2, 3, 4 hari atau maksimal paling nggak 5 hari. Ciri-cirinya biasanya sudah merasa kok ngelihat makanan mau berbuka kok males, kok terasa kenyang. Padahal sudah waktunya berbuka. Terus kadang-kadang mau minum mual, mukok, kayak gitu. Kadang-kadang juga mudah sendawa. Oh baik, selama puasa ya, Dok? Betul, kadang-kadang juga perut mudah nyeri. Kadang-kadang, oh kan kosong lambungnya, jadi nyeri. Dikira biasa. Selama itu dibiarkan, akan terjadi kerusakan lambung yang lebih parah. Nah, bagaimana menyiapkannya? Yang menyiapkannya kita harus ingat, seperti yang Dokter Edi lakukan di talk show seperti ini ya. Jadi ini penting ya, pemirsa sekalian. Saya tidak main-main di sini, saya serius bahwa lambung itu sumber dari sumber masalah. Sudah dijelaskan. Ada juga di luar negeri penelitian bahwa kalau pencernaan kita tidak baik, maka akan berakibat ke seluruh tubuh kita. Nah, di sini saya fokuskan ke lambung. Tingkat pemecahan tertinggi, semua makanan ada di lambung. Ingat, jangan biarkan lambung kita bermasalah. Boleh selama berpuasa, dengan keluhan seperti itu, boleh langsung konsultasi di Karnus, boleh. Gratis, tidak ditarik bayaran. Jadi selama berpuasa juga diimbangi dengan nutrisi-nutrisi sel yang disediakan oleh Karnus, sehingga Anda tidak merasakan perjalanan puasa gejala-gejala yang membuat Anda mengkhawatirkan, seperti itu Mbak ya. Seperti itu. Oke, siap. Nah, berarti memang kalau sudah ada tanda-tanda sering sendawa pada saat puasa, berarti kan dalam kondisi perut kosong gitu ya, Dok ya. Hanya diisi pada saat sahur dan nanti berbuka. Berarti kira-kira jika belum ada tambahan nutrisi nih dari konsep Karnus seperti yang disampaikan oleh Dr. Edi, kira-kira ada menu atau makanan khusus yang bisa membantu untuk mengatasi hal tersebut nggak, Dok? Ya. Sebenarnya mau menu apapun, selama itu sudah mulai ada gejala, berarti ada ciri-ciri lambung Anda mulai bermasalah. Biasanya di lapangan yang saya tahu, ya obat-obat tertentu untuk mengantisipasi atau menghilangkan gejalanya. Tapi ini bukan solusi yang baik. Ya, bukan solusi yang baik. Tapi solusi yang baik, saya sudah tahu betul ada di konsep Karnus ya, nutrisi untuk memperbaiki lambung Anda. Saya tidak setuju kalau ada makanan atau tambah-tambahan obat-obat apa. Jadi intinya perbaiki lambung Anda dulu. Seperti yang saya sebutkan tadi, ya, pati resisten dari tepung oat, terus kolagen, sapi. Ingat, ini akan memperbaiki kondisi lambung Anda. Oke, baik. Iya. Nah, mungkin ini pertanyaan dari para penderita gangguan lambung nih, Dok. Nah, ini kan tadi udah diinformasikan oleh Dr. Edi, jangan sampai ini puasanya malah nanti setelah 1 bulan menyebabkan permasalahan kesehatan yang lain. Betul. Nah, ini biasanya kan kalau dari penjelasan Dr. Edi ini sakit lambung atau gangguan lambung seperti MAH atau GERD, ini kan dianjurkan untuk tetap menjaga kondisi. Nah, ini sebenarnya aman nggak sih, Dok, penderita gangguan lambung ini menjalankan ibadah puasa? Nah, kalau misalkan memang nih wajib, karena memang sebagai muslim kita wajib menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, poin-poin atau tips mungkin ya dari Dr. Edi untuk menjalankan puasa bagi para penderita gangguan lambung ini seperti apa sih, Dok? Ya, jadi gini, pemirsa sekalian, saya doakan semua sehat ya selama menjalankan ibadah puasa. Setelah puasa juga sehat. Jadi gini, tidak ada alasan dan tidak disebutkan ya di Al-Qur'an itu kita memang diwajibkan. Nah, di situ tidak dijelaskan sakit apa aja yang tidak boleh berpuasa. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ini diwajibkan puasa sebagaimana orang-orang zaman dahulu berpuasa, diwajibkan. Hanya untuk apa katanya Allah? Supaya kita lebih bertakwa. Di sini tidak disebutkan sakit lambung nggak boleh berpuasa, tidak disebutkan. Sakit jantung tidak boleh berpuasa, tidak disebutkan. Jadi semua Anda kalau merasa sakit apapun boleh berpuasa, karena ini kewajiban. Misalnya ada yang bilang, Bu ini sakit, Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu gimana? Kalau Anda nggak berikhtiar, Allah yang juga Maha Tahu ya. Ikhtiarlah sebelum Anda melakukan sesuatu, sebelum Anda mendengar dari orang lain. Boleh
Di sini sudah jelas, tidak disebutkan sakit lambung tidak boleh berpuasa. Kecuali orang yang koma. Kecuali memang yang benar-benar emergency sekali tidak berpuasa. Allah Maha tahu di sini, ya. Jadi sakit lambung itu kalau menurut saya ya berat-beratnya gimana ya? Berat, tapi kalau ringan, tapi kalau dibiarkan tambah berat. Karena ingat, lambung adalah dapur tubuh kita. Jadi boleh, Mbak. Masih aman gitu ya, Dok? Aman. Aman, Ya. tapi mungkin apakah ada nutrisinya yang harus ditambah? Maksudnya di sahur dan berbuka ini nggak boleh sahur hanya makan seadanya aja, harus yang 4 sehat 5 sempurna atau gimana nih, Dok? Ya, Pada saat sebenarnya saya mohon maaf dulu ya, pemirsa, saya dulu waktu sekolah makanlah 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna udah disiapkan nih, tapi lambung Anda bermasalah. Apakah 4 sehat 5 sempurna ini bisa nyampe ke nutrisi sel? Tidak nyampe. Nah, ini yang saya sarankan ya, nanti kalau berbuka ataupun waktu sahur, berilah energi tambahan buat tubuh kita, buat sel kita, agar sel kita selalu hidup, yaitu yang namanya ada agi sereal di karnus. Dimakan sesaat sebelum sahur, dan pada waktu buka dimakan juga agi sereal ini sesaat sebelum buka. Ini adalah nutrisi tambahan yang sangat jos kalau menurut saya. Kan sudah terbukti, saya nggak bohong, saya nggak ngecap nomor 1. Ini terbukti sesuai agi sereal ini konsep karnus yang dibutuhkan oleh sel tubuh kita. Oke, baik. Nah, menarik sekali perbincangan kali ini dan juga sudah saya lihat ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tapi mohon bersabar Bapak Ibu, nanti kita akan tanyakan setelah kita berbincang dengan Pak Iwan. Nah, kali ini kita akan beralih ke Pak Iwan dulu ya, Dokter Edi. Karena tadi sudah disebut berbagai hal mengenai konsep karnus, kemudian nutrisi pendamping dari konsep karnus. Nah, saat ini mungkin dari Bapak Ibu yang hadir ada yang masih belum mengenal konsep karnus nih Pak Iwan. Mungkin bisa sebagai prolog dulu, konsep karnus ini seperti apa sih Pak? Silakan Pak Iwan. Tadi sudah dijelaskan Dr. Edi dengan gamblang ya. Iya. Jadi intinya adalah konsep karnus adalah suatu metodologi dasar untuk kita mengembalikan ya, cara hidup tubuh kita sesuai aturan Sang Pencipta, dari mulai tingkat sel sampai kehidupan sehari-hari dan sampai hubungan kita dengan alam semesta. Karena kita ini hidup di tengah-tengah sistem ciptaan Sang Pencipta ini. Nah, otomatis kita terikat semua aturan-aturannya, termasuk dalam tubuh kita sendiri, gitu ya. Jadi dengan kita belajar tentang konsep karnus itu sama halnya kita berusaha membaca apa sih hukum-hukum yang ada di alam semesta ini, di lubang tubuh kita, dan apa sih hukum-hukum yang terjadi dalam kehidupan tubuh kita. Dalam hal ini adalah sel. Ya. Jadi begitu. Nah, setelah kita memahami itu, maka kita bisa memberikan setiap kali ada kasus, setiap kali kita bertindak, setiap kali kita ada masalah, atau bahkan untuk hidup saja, kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Karena sesuai dengan aturannya gitu kan. Sesuai dengan ya. aturan yang sudah Ya, disematkan gampangnya gitu, gini Pak. ya, kita beli mobil baru, motor baru, HP baru, kalau kita nggak ikuti aturan Manual booknya. manual booknya gimana mau Oke. bisa berfungsi gitu ya. baik. Dan satu lagi kita, setiap penciptaan pasti disematkan aturan oleh sang pembuatnya. Contohlah handphone. Ini dibuat oleh sang pembuat pabrik handphone. Bagi pembeli handphone, pemakainya, maka dia harus memahami aturan yang disematkan oleh pembuat tadi. Jangankan handphone sendok aja. Sendok ini juga ada aturannya dari Iya, pembuatnya. pembuatannya. Iya, itu buat stainless steel gini-gini ya. Dan pada aturannya gitu kan. Jadi siapapun yang menggunakan, yang tujuannya untuk menggunakan suatu hasil ciptaan, maka dia harus memahami aturan dari sang pencipta itu. Nah, ini apalagi alam semesta. Oke. Gitu kan. Jadi memang kaitannya manusia ini tidak hanya hidup sendiri begitu ya Pak ya. Iya. Kita harus tahu bagaimana kondisi di alam sekitar kita Iya. untuk bisa menjaga kesehatan tubuh kita sendiri juga begitu ya. Kurang lebih konsep karnus membahas hal tersebut terutama di dalam diri manusia itu sendiri, bahwa ada nutrisi sel tadi yang disebutkan oleh Pak Iwan gitu ya, yang harus dipenuhi. Nah, di setiapnya. setelah kita mengetahui tadi bahwa kita ini hidup tidak sendirian, ya, dan kita ngerti esensi dari kehidupan ini, maka kita bisa merawat tubuh ini. Nah, tubuh ini kan 1 triliun sel, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Edi. Jadi kalau kita mau sehat ya pastikan sel itu makan gitu aja. Oke, baik. Cuman kita kan jarang bertanya,
apa sih makanan sel? Apakah makanan sahur kita gitu kan? Iya, Apakah iya, makan buka kita? Bukan itu. Oke. Makanya kita coba buka buku-buku kajian dasar apa itu makanan sel, glukosa, asam amino, asam lemak dan sebagainya. Makanan kita apa? Karbohidrat, protein, triglycerid kan berbeda. Oke. Dari namanya berbeda, berarti ada konverter. Nah itu lambung tadi. Jadi makanya kalau lambung itu adalah sebagai konverter, perubah makanan yang kita makan menjadi makanan sel. Kalau perubah itu tidak berfungsi, ya jangan diharapkan sel itu akan dapat makan. Oke, baik. Kalau nggak dapat makan, apakah sehat? Ya tidak sehat. Lama-lama gimana? Ya mati. Oke, Ya, oke. begitu aja. Baik, Itu analogi yang paling singkat dong ya, Ya. yang paling gampang gitu aja. Gitu. Siap, siap. Berarti memang di sini sangat berkaitan sekali ya, Pak Iwan, dari Ya. konsep Karnus ini dengan kesehatan lambung yang tadi udah dijelaskan oleh Dokter Edi. Nah, Ya. sebenarnya pandangan utamanya dari konsep Karnus ini mengenai kesehatan lambung itu seperti apa sih, Pak? Dan kaitannya dengan puasa, seperti yang kita bahas hari ini. Lambung itu suatu hal yang sangat vital kita. Dia itu sebagai jembatan antara kehidupan alam sel dengan kehidupan luar tubuh kita. Jadi kalau diasumsikan kayak sebuah dapur di dalam suatu rumah tangga. Dia itu jembatan antara dunia luar rumah tadi berupa bahan-bahan mentah dengan kehidupan kesehatan manusia yang ada di rumah itu. Oke. Berarti Contoh penyedia begini, ya, Pak? iya, konverter dia. Jadi juga penghubung. Jadi pada saat membantu kita ke pasar, ya, pasar beli beras mentah, Iya, benar. ayam mentah. Terus yang di rumah ini masa mau kasih beras mentah, ayam mentah? Iya, Enggak nggak mau kan? pastinya. Pasti bawa ke dapur kan? Nah, dapur kan dimatangkan dulu, dimasak dulu. Yang memasak itu apa sih? Api kan? Iya. Nah, jadi begitu jadi masakan baru dikasihkanlah ke makanan yang di dalam rumah. Itu analoginya. Kalau dapur ini bermasalah, setiap kali belanja apapun, meskipun kita beli onta dari Saudi Arabia terbaik ya, atau salmon dari Norwegia itu, dikasihkan mentah semua, berasnya mentah itu mentah. Ya saya yakin mengurus tuh satu rumah. Nah sekarang bayangin kita ini di ujung kaki, ujung rambut 100 triliun sel. Anggotanya 100 triliun. 100 anggota keluarga gitu, Iya. Pak, yang harus dihidupi. Harus dihidupin. Dan dia nggak suka soto, nggak suka rawon, nggak suka dia. Bahkan makanan di buka puasa asal kita nggak suka. Dia nggak mau itu. Hanya mulut saja Ah, dan indera pengecap saja dan betul. perasa yang merasakan ya, Pak. Jadi pandangan konsekutif pada lambung sangat vital. Oke. Jangan pernah berharap jika lambung itu bermasalah, yang utamanya adalah proses perubahan dari makanan yang dimakan menjadi makanan sel itu gagal, maka jangan harap kita sehat. Jangan harap puasa kita lancar. Oke. Apalagi puasa ini, berat itu. Nah, kemudian yang paling penting dari organ lambung ini sama kayak dapur. Yang dapur apa yang paling penting? Api. Lambung yang paling penting apa? Asam lambung. Jadi asam lambung ini tanda kutip di konsekanus haram untuk dinetralkan. Oke. Tidak Kecuali terpaksa emergensi, tapi segera perbaiki. Jangan emergensi seterusnya. Kan sekarang kita lihat Sekali nih, waktu gitu ya, Ya, Pak banyak Iwan? iklan kan? Ya. Obat penetral asam lambung, buka minum waktu buka sahur dan buka puasa. Ini kan seperti gini. Di dalam rumah tangga ya. Siramlah api dengan air pada waktu Anda sahur masak dan waktu buka puasa, siramlah api dalam dapur Anda. Mangan opo saiki? Sahur gak dapat makanan, Bukan. buka juga gak dapat Iya. makanan. Dikasih mentah semua. Oke. Sekarang di mana logikanya gitu, dokter? Padahal ini kita kalau hanya setiap hari melakukan hal itu, kita ini sama dengan menentang Sang Pencipta. Apa akibatnya? Memang itu tubuh kita sendiri, tapi ingat puasa wajib. Orang yang sakit merasa lambung disuruh puasa itu bukan satu hal yang ringan loh, Iya. Betul. Benar. berat loh. Nanti kita belum bahas tentang sampai metabolisme sampai tingkat sel ya. Iya. Itu panjang, itu ada di kuliah Karnus itu. Oke, baik. Dari oleh transporter, oleh darah dipotong jadi glikolisis, jadi hasil koenzim A dan lain-lain. Itu kita runutkan malah gamblang sudah. Oke. Tapi semua proses tadi itu nggak akan jalan kalau itu. Lambungnya. Lambungnya. Betul. Lambung itu kayak dapur sudah.
Nah, kalau dapurnya bagus, kita sekarang tinggal pastikan makanan yang dibeli oleh istri kita, suami kita dari pasar itu yang mentah itu harus benar-benar makanan yang bisa dimasak di dapur kita. Nah, itu poinnya ya. Jadi kalau mau sehat ya, dapurnya itu harus beres dulu, bagus. Kemudian setelah itu sambil berjalan nih, pilihlah bahan baku yang bisa dimasak di dalam dapur. Dan anggota keluarga kita doyan. Ya, Oke. disukai ya. Nah, Disukai. percuma kan dikasih enggak doyan. Iya, Nah, tidak kan? akan dimakan gitu Jadi ya, Pak. kalau secara gampangannya, lambung diperbaiki sambil pilihlah menu makanan yang merupakan makanan manusia. Sehingga dia dipastikan disukai oleh sel tubuh kita, maka kita akan sehat, insya Allah begitu. Oke, makanan manusia nih Pak ya. Iya. Dimension makanan manusia. Nah, sebenarnya makanan yang bukan makanan manusia itu yang seperti apa sih Pak Iwan? Banyak. Jadinya penasaran kita nih Pak. Gimana Pak? Zaman era modern ini sangat banyak sekali namanya BTP ya, bahan tambahan pangan. Yang semua itu kita itu tujuannya adalah memanipulasi indera kita supaya enak gitu loh, ya. Tapi nggak pernah kita ini berpikir apakah itu bisa dicerna oleh sistem metabolik dari darah sampai ke dalam sel, sel jadi ATP. Oke. Nah itu, jadi apa contohnya? Contoh ya paling gampang, minyak yang dirubah molekulnya, Minyak. iodine value-nya dirubah Oke. dari cair jadi padat misalnya. Kemudian minyak yang terpolimerisasi. Ya, makanan mesin dingin terus, makin dingin makin Oh, oke. enak. Iya, Itu terpolimerisasi itu. Nah, kemudian aroma-aroma untuk meniru aroma yang sesungguhnya. Contoh, saya punya buah durian. Iya. Kemudian saya punya teknologi untuk membuat tiruan rasa dari buah durian. Nah, dengan Menggunakan flavoring aroma. ya dan sebagainya untuk memanipulasi indera Indera. kita itu. Dengan teknologi yang maju ini ya, kita apa ya? Mustahil itu nggak jadi bikin. Tapi yang aneh, kenapa dunia kesehatan kok stuck? Itu kan bikin saya berpikir agak nakal dikit ya. Kenapa kok? Kita bisa bikin synthetic flavor, kita bisa tahu komponen aromatik, kita bisa tahu jenis membran dalam sel, sehingga kita bisa manipulasi dia. Yang berbagai macam obat simptomatik. Tapi pada saat kita bicara tentang manusia dikembalikan ke kesehatannya, penyakit dikembalikan supaya dia sembuh, kok tidak ada. Ya, begitu. Karena diabetes Masih lah, belum. kanker lah dan sebagainya kok. Ini sudah 100 tahun kita. Zaman tahun 70-an komputer, 50-an satu lemari itu kayak keong larinya. Nah, sekarang kita punya segini ini Dibawa saya kemana baca saja berapa gitu. tera ini ya. Saya nggak lupa kayak kita hitung lagi. Insulin 100 tahun dok ya. Iya, 100 tahun. Tapi belum bisa menyelesaikan masalah diabetes gitu loh. Masih Kan belum. sangat apa ya paradoks dalam kacamata kita sebagai seseorang yang diminta berpikir. Saya berkata begini bukan menyalahkan siapa-siapa tidak, tapi sebagai pertanggungjawaban kita sebagai manusia, ikro, Oke. bacalah. Loh kok kita nggak mau baca itu loh. Nah, makanya dalam Ustaz Karus juga pengen sembuh, dapat obat dan sebagainya, apapun bidang Anda, maka belajarlah. Bacalah. Karena sehat butuh ilmu ya Pak. Iya betul. Apapun butuh ilmu, nggak cuma sehat. Apapun butuh ilmu, apalagi kesehatan. Apalagi kesehatan yang kita sendiri yang merasakan begitu ya Iya. manfaatnya kalau sehat dan juga Orang montir aja butuh ilmu kok. Iya. Itu dok ya. Semua butuh ilmu. Semuanya butuh semua ilmu. butuh ilmu apalagi kita Apalagi kesehatan. kesehatan yang kita sendiri rasakan, manfaatnya kalau sehat kita bisa rasakan, kalau sakit pun letihnya, susahnya juga kita yang merasakan gitu ya Pak. Jadi Betul. memang kita harus menjaga dan berusaha maksimal mungkin untuk ikhtiarnya seperti yang disampaikan Dr. Edi tadi untuk mempelajari sistem tubuh manusia kita itu seperti apa. Nah, Pak Iwan, kembali lagi mengenai masalah lambung dan juga puasa. Seperti apa nih Pak manfaatnya dari penerapan konsep Karnus ini untuk kesehatan lambung atau menjaga kesehatan lambung, terutama bagi Bapak Ibu audiens yang saat ini mungkin menjalankan puasa maupun yang besok sudah mulai menjalankan ibadah Ramadan, puasa Ramadan selama 1 bulan ke depan gitu Pak. Jadi kita coba minta slide ya. Oke. Ya, coba di sini ada. Jadi gini, apapun kondisi kita, jika kita mau hidup, maka pastikan terjadi aliran energi dari seluruh tubuh kita. Jadi antar sel itu hidup, antar organ hidup, ada komunikasi, maka kita hidup. Okay. Nah,
energi itu bersumber dari bahan bakar. Itu dari mana? Dari makanan kita kan, yang akan berubah jadi makanan sel. Makanan. Endingnya dari energi tingkat sel itu bernama adalah ATP. Jadi kalau kita mau hidup maka semua ini harus hidup, sel ini. Sel hidup apa tandanya? Ya ada pembakaran. Analoginya gampang aja. Mesin mobil itu hidup jika apa? Jika ada pembakaran dari mesinnya. Sel manusia itu jika apa? Jika dia masih beraktivitas dan ada energi yang masih bisa dibakar. Waktu sahur sampai jam 12, sel kita ini pada orang kita sekali lagi ini pada orang sehat ya. Iya. Dapat dari makanan yang kita makan tadi yang dipecah oleh lambung kita. Nah, jam 12 sampai buka puasa, kemungkinan makanan sahur itu sudah habis. Sehingga tubuh ini dikasih Sang Pencipta suatu mekanisme. Gini kita, satu-satunya organ yang wajib hidup, wajib diutamakan hidup, itu otak. Oke. Otak itu hanya bisa makan 2 jenis makanan untuk energi dia, glukosa dan keton. Ya kan? Tadi pagi saya makan sahur, jam 12 sudah habis. Otak ini butuh dua sumber, keton atau glukosa. Makanya Sang Pencipta membuat suatu skema di liver. Liver kasih beban Sang Pencipta. Liver kamu harus segera bikin energi makanan untuk otak dan yang lainnya gitu kan. Nah, otak wajib. Maka liver akan membuat namanya skema gluconeogenesis. Membuat gula dari lemak. Gitu ya. Bagian lemak mana yang dipakai untuk gula? Yaitu dari gliserolnya. Terus apalagi? Satu lagi, untuk sel yang lain, karena terbatas gliserol terbatas, maka Sang Pencipta juga membuat liver kemampuan untuk bikin keton. Nah, maka pada waktu jam 12 sampai buka, mungkin jam 1 sampai buka ya, atau jam 2 sampai buka puasa, tergantung dari orang ini apakah menggunakan makanan sahur itu cepat habis atau tidak gitu ya. Nah, maka kita akan menggunakan energi dari liver, dari pemecahan lemak menjadi glukosa atau keton. Dan bagi sel-sel otot, kan dia masih punya cadangan lemak tuh, ada glikogen, bisa pakai di situ. Dan kemudian dalam darah itu masih ada sampah-sampah metabolik yang gagal dicerna selama sekian tahun. Maka itulah momen kita untuk memecah lemak darah yang plak-plak tadi, itu untuk dibakar jadi ATP sumber energi. Untuk menjadi tambahan energi pada saat puasa begitu ya Pak? Nah itu terjadi pada orang sehat kita. Jadi pada saat itu sistem itu berjalan, maka panjenengan semua lampunya bagus, makan manusia ya. Panjenengan puasa, maka setelah puasa akan mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Tapi itu akan berbanding terbalik jika orang tersebut terjadi metabolic syndrome. Ya, diabetes, hipertensi, stroke, dan tidak ada langkah pengembalian mekanisme, langsung puasa, berat, dan selnya kan semua kan berat semua. Berat. Karena pada masalah tersebut mereka selnya tidak bisa dapat makanan. Jadi bayangkan pada waktu dia tidak puasa saja selnya nggak dapat makan, apalagi pada saat puasa. Maka beban liver akan lebih berat lagi. Jadi nggak heran selama ini kan kita lihat setelah puasa Lebaran ya banyak tempat-tempat pengobatan itu penuh. Iya benar-benar. Ya, di situ ya. Oke, baik. Nah, mungkin saya mau bertanya Pak, perihal yang tadi nih di awal jam dari sahur sampai jam 12. Nah, ini biasanya kan sudah habis gitu ya untuk energi atau cadangan makanan yang kita konsumsi pada saat sahur, kemudian siang harinya harus menggunakan pemecahan dari liver tadi untuk membentuk glukosa dan juga keton. Nah, itu jangka waktu yang tergantung jangka waktu tadi ya Pak ya untuk penggunaan energi atau dari makanan sahur tadi. Nah, itu ada kaitannya dengan jumlah atau porsi makan yang kita konsumsi pada saat sahur atau tidak ya Pak Iwan, atau bagaimana Pak? Ada, memang ada. Cuman tidak beban lurus. Itu tergantung pada kemampuan lambung kita. Kayaknya lambung kita tuh bagus ya. Maka mayoritas makanan yang kita makan itu akan masuk ke dalam darah, akan disimpan. Jadi akan begini, begitu lambung itu bagus, maka makanan kita yang waktu sahur itu efisien. Masuk semua ke dalam darah, mulai asam aminonya, mulai TG-nya, mulai kemudian glukosa, fruktosanya, dan mineral dan sebagainya, itu masuk. Terus orang ini kan aktivitas. Tolak aktivitasnya dia butuh mungkin, anggap aja gini, dia butuh energi
50.000 kilokalori sampai jam 12. Makanan dia ternyata jadi sampai sahur 50.000 contoh ya asumsi aja ya. Iya. Makanan yang sahur dia sekian ribu, 90.000. Maka dia akan diambil dari Makanan sahur tadi. ya makanan Untuk sahurnya energinya. dari cadangan makanan di Oke, TV dan sebagainya. Jadi gitu. Oh, jadi saya cari gini, terlalu banyak 50.000. Anggap aja dia butuh satu hari itu 5.000 kilokalori. 5.000 Ya, kilokalori. makanan dia disuplai waktu pagi itu anggap aja 1.500 sampai 2.000. Oke. Ya, berarti ada lag 3.000 kilokalori kan? Iya, iya. Untuk sampai sahur, sampai buka lagi Sampai kan? buka lagi, iya. Nah, kalau lambungnya dia bagus, maka makanan yang dimakan itu akan pure, akan menghasilkan 2.000 kilokalori. Oke. Ya, berarti dia hanya kurang 3.000 saja kan? Iya, iya. 3.000 itu diambil dari lemak-lemak Lemak-lemak yang yang- sudah ditimbun sekian setahun dok ya. Kalau bagus. Oke, oke. Kalau orang lambungnya bermasalah, sama makanannya 2.000 kilokalori, karena tidak dipecah tidak efisien, yang masuk cuma 1.000 kilokalori. Oke, baik. Nah, kurang 4.000 kan? Ingat, ini juga berlangsung pada saat dia belum puasa. Lambung nggak efisien, jadi makan apapun itu yang masuk cuma 1.000, nanti dibuang jadi feses dan ngendon di dalam darah, jadi plak, sempit udaranya, stroke dan sebagainya. Oke. Akhirnya tubuh ini begitu, ini otak harus hidup, karena kalau otak itu sampai kurang energi, pingsan nanti kita, Benar. gitu kan. Jantung harus hidup terus, dia butuh energi jantung itu untuk pompa, Iya. gitu kan. Jadi bayangin, dia cadangan makanan di liver tuh di yang lain bisa ada enggak? Karena sudah selama sekian tahun dia itu ada masalah di sistem pencernaannya, otomatis cadangan makanan di anggota organ dalam kan sudah nipis sebenarnya. Oke, benar-benar. Ditambah puasa, coba kita hitung aja secara logika. Waktu saya tidak puasa aja, saya kasih 2.000 kilokalori, yang masih cuma 1.000, otomatis tidak ada yang cadangan. Gitu kan. Oke. Makin kurang, makin kurus. Iya, gitu iya, kan. iya. Suruh puasa. Bagaimana gitu loh. Jadi yang ada adalah kesengsaraan nanti itu. Dan Oke, baik. jadi coba kita kembalikan semuanya itu. Iya, baik. Wah, berarti memang sepenting itu ya Pak, sebegitu pentingnya peran lambung dalam kesehatan, terutama pada saat menjalankan ibadah puasa juga. Jadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Edi dan juga Pak Iwan, memang lambung ini perlu untuk diperbaiki terlebih dahulu. Jangan buru-buru juga pada saat menjalankan puasa itu jangan hanya berfokus untuk menjalankan ibadah puasanya secara wajib saja, tapi juga harus diimbangi dengan berbagai makanan nutrisi serta pengembalian fungsi dari lambung itu sendiri. Ada skemanya. Iya, benar. Jadi puasa jadikanlah kita harus jadikan ada skema. Skema saya harus mengembalikan cara kerja tubuh saya seperti pada saat saya sebelum saya sakit. Oke. Atau yang belum sakit seperti saya dilahirkan. Nah, gitu loh. Dilahirkan Gitu kembali kan? di awal begitu Usia ya. 17 tahun, Dok. Iya. Betul. Sehat-sehatnya masih prima-primanya gitu Betul. ya. Nah, Iya. skemanya ini gimana nih Pak Iwan? Skema yang harus dijalankan atau langkah-langkahnya dalam menerapkan konsep Karnus ini di bulan puasa dan menjaga kesehatan lambungnya ini seperti apa sih Pak Iwan? Jadi yang pertama, sekarang akan berfokus pada pemenuhan nutrisi tingkat sel. Yang tujuannya adalah sel tersebut bisa menggunakan dia untuk sebagai bahan bakar. Oke. Ya, jadi sel akan hidup jika ada bahan bakar yang bisa dipakai oleh dia. Nah, otomatis ada jarak nih antara apa yang diminta sel dengan apa yang ada di mulut kita. Ya, ada jarak ya, ada beda molekulnya, dan sebagainya. Jadi langkah pertama adalah yang paling penting adalah perbaiki lambungnya. Perbaiki Nah, lambung. kalau di Konsep Karnus kita sematkan semua tadi, mekanisme tadi itu, bagaimana sih cara memperbaiki lambung? Kan begitu. Iya, benar. Jadi kita buka lambung itu apa? Lambung itu suatu organ yang terbuat dari jaringan ikat. Dan dia mengeluarkan mukus, mengeluarkan pelindung juga ada. Supaya asam lambung tidak mengenai sel lambungnya, begitu kan. Iya. Jadi aman kan itu, ada pelapisnya. Nah, orang itu sakit lambung karena apa? Karena pelapisnya udah hilang, ngantem itu. Jadi saya akan memberikan, akhirnya membuat satu nutrisi, functional food ya, yang dia itu bisa melapisi lambung tadi itu, sekaligus dia merajut. Oh, baik. Nah, jadi nggak cuma ngelapisin ya gampang, kasih aja sesuatu yang nggak kena asam lambung kuat, tapi
percuma aja kan. Itu dibawa ke usus halus udah hilang. Tetap lambungnya yang bermasalah, Masalah. tetap bermasalah Iya, gitu jadi ya Pak ya. dilapisin sampai dirajut. Nah, rajutnya apa? Kita pakai kolagen khusus, memang. Kolagen tipe 3 yang dekat dengan kita. Kebetulan kami ini punya pabrik kolagen sendiri. Pabrik kolagen pertama dan only one di Asia Tenggara, berbahan baku tulang sapi lokal Indonesia, ya hanya di sini. Namanya di AG Cereal. Oke, Jadi baik. di AG Cereal itu ada namanya perajutnya, yaitu dari kolagen tulang sapi. Kemudian ada pelindungnya, pelapisnya itu terbuat dari pati. Kemudian kami punya patennya. Jadi pati pisang itu saya rubah sehingga begitu kena asam lambung dia tidak pecah jadi glukosa, tapi Oke. dia nempel begini selama 4 jam. lapisan gitu ya. Betul. Oke. Nah setelah itu berjalan, minum dulu ya waktu puasa ya, sahur ya, minum. Kalau yang sudah parah-parah disaring dulu, minum. Terus saya minta apa? Makanlah banyak lauk. Makan banyak lauk Betul. ya Pak. Bukan banyak nasi ya Pak. Banyak lauk. Nah, banyak lauk. Jadi nasi ada, tetap ada nasi. Tetap ada. Tetap nasi. Kalau mau cepat nasinya itu langsung masuk dalam sel, pakai nasi karnus sudah ada. Oke. Nanti nasi karnus itu apa bisa dilihat di video kita yang lain ya. Gimana kalau nasi karnus itu bisa langsung cepat diterima sel dan membuat energi, bagaimana skemanya itu ada. Ya. Nah, jadi cukup itu aja kita. Jadi tinggal nasinya nasi karnus, kasih AG Cereal, tambah lauk dan sayur. Iya, baik. Nah, sudah, terus kemudian tutup dengan algati. Gitu. Boleh manis, boleh tambahkan manis, gitu kan. Kalau tidak ada masalah kesehatan, tentang belum gula diabetes darah, ya. diabetes, boleh ya Pak ya? Boleh. Oke. Nah, kemudian buah kurma. Nah, kurma itu bagus. Oke. Jadi ya. berbukalah dengan kurma ya. Kurma. Bukan manis kan, bukan sirup ya. Kurma. Kurma. Ada beda antara sirup dengan kurma. Betul. Oke, iya. Kalau Sama-sama kurma itu manisnya beda Pak ya? Iya, kurma itu utuh, ada karbohidratnya, ada proteinnya, benar. ada mineralnya, ada vitaminnya, ada lemaknya. Lengkap, ini makan rasa semua. Lah kalau sirup kan, sirup itu kan ada pewarnanya. Yang Gula kedua, saja. isinya gula dok. Oke. Nggak ada iya, proteinnya. benar. Jadi sudah like, sudah Rasa. ada mist dok ya. Nah jadi itu, saya menyarankan kalau saya puasa ya selama ini ya, saya AG Cereal, saya kasih kurma itu. Oh, baik. Langsung tak comkan di air panas. Jadi AG Cereal kan dengan air panas tuh. Iya. Jadi kurma saya irisin, saya ambil bijinya dulu, sebagai iya, kan ya. Baik, Pak. Ambil bijinya, kasih air panas dok. Enak dok gitu. Itu waktu buka pun begitu. Oke. Iya, waktu buka pun begitu. Nah, yang pasien diabetes kalau menerapkan konsekanus, insya Allah momen puasa ini akan menjadi ajang untuk penyembuhan. Baik. Nah, jadi target kita apa diabetes? HbA1c. Di kita kan banyak dok ya. Dari 14 ke 4 itu sudah alhamdulillah mulai berdatangan tuh. Sembuh. Begitu. Oke, baik. Nah, jadi simpel aja kita. Jadi perbaiki lambungnya dengan AG Cereal ya. Iya. Nasi ganti nasi karnus. Tinggal pilih lauknya dok. Mau kambing, mau salmon, mau daging Bebas onta. ya, Pak Iwan ya? Ya boleh. Kurmanya kurma ajwa sangat bagus. Kalau nggak ada kurma apapun lah sudah. Ya. Laki-laki sukari aja. Gimana? Kalau laki-laki sukari aja. Sukari ya, sukari segala macam kurma. Ya, Oke. bagus itu. Itu pas momennya sudah. Ya. Kemudian kita puasa. Aktivitas seperti biasa aja. Nanti waktu buka puasa hal yang sama kita lakuin, terus kita tarawih dan sebagainya. Jadi terus ada poin lagi kita ya. Kita itu waktu puasa akan ada intervensi, liver akan bikin energi. Makanya tadi dengan pemenuhan nutrisi tadi itu, maka liver itu enteng lakuin itu. Tidak berat ya Tidak Pak? berat. Kerjanya. Kan dia 4 jam aja dari jam 2 ya, jam 2, 3, 4, 5, 6. Di sini maghrib jam 6. Nggak sampai jam 6 ya. Iya, jam 6 kurang. 6 kurang ya. Jadi ya 3,5 4 jam lah liver kerja untuk mensuplai energi otak dan sel yang lain. Oke. Gitu. Baik. Jadi memang harus tersedia nutrisinya dengan baik dengan cara melakukan perbaikan lambung, dan salah satunya dari konsep Karis ini sudah disediakan nutrisi pendamping khusus ya Pak Iwan ya. Betul. Yang sudah langsung bisa membantu, tidak hanya melapisi tadi. Jadi berarti untuk para penderita gangguan lambung ini juga cocok sekali ya Pak untuk membantu pada saat bulan Ramadan dan bulan puasa seperti ini begitu ya Pak Saya Iwan kira sih wajib ya. Oke, baik. Karena gini loh, kita itu dengan memperbaiki lambung, merekonstruksi lambung dengan tidak meniadakan fungsi asam lambung, wajib itu. Dan itu sudah berjalan sesuai dengan aturan Sang Pencipta. Kan sudah bisa jadi ibadah mungkin ya, bahwa kita menyayangi diri kita, Iya. tidak menyiksa untuk dolim diri kita. Kalau lambung itu dinetralkan asam lambungnya, itu dolim loh. Karena akan mendolimi seluruh sel ini. Dia nggak makan ini. Iya. Disuruh kerja pula.
Ih, Pak, bayangin Pak, itu kok selesai ngomong jerit itu. Aku kok kerja gak keimangan, mangan kayak soto, gak doyan. Aku punya glukosa, apalagi asam amino, apalagi asam lemak. Kayak soto, gak doyan soto aku, gitu loh. Akhirnya juga protes itu. Akhirnya malah nggak dapat nutrisi yang tadi dimakan Terus gitu ya akhirnya Pak. mati selnya. Innalillahi. Satu Akhirnya persatu. Satu akhirnya multi organ failure, orangnya mati. Degenerasi itu Pak ya? Degenerasi, itu. Oke, mulainya jadi penyakit degeneratif itu dari tidak tersedianya nutrisi dan makanan dari tiap sel. Gampangannya selnya itu kelaparan. Selnya kelaparan. Bertahun-tahun. Oke, bertahun-tahun. Karena yang punya tubuh, Mhm. akalnya nggak dipakai. Nah, itu lebih kasar gitu. Yang punya tubuh dikasih akal tadi untuk berpikir. Bahkan saya kalau ingat waktu sama SD itu, apa ayat pertama turun Al-Fatihah, saya bilang itu bukan Iqra, apa Iqra itu? Kata Iqra itu bacalah sama Tuhanmu, ada pesan pencipta di situ. Ternyata yang baca Iqra itu saat ini Einstein, Newton, Rutherford, Lewis, bicara atom, itulah. Jadi kalau kita bicara semua sifat dari ciptaan sang pencipta di alam semesta ini, itulah kita harus baca. Harus memahami Iya. Pak ya, membaca. Maka lahirlah teknologi yang seperti ini. Apalagi manusia. Gunakanlah dasar itu untuk belajar tentang manusia. Tentang tubuh manusia. Maka kita akan dapat itu. Mungkin. Oke, baik. Nah, Cara untuk sembuhnya itu. seru sekali Pak pembahasannya tentang lambung, puasa, kesehatan secara hakiki begitu ya Pak Iwan. Dan mungkin satu pertanyaan lagi Pak sebelum kita menuju ke sesi tanya jawab. Sepertinya juga sudah ada beberapa yang sudah menanyakan begitu ya Pak Iwan mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar lambung dan juga puasa. Ini kira-kira nih Pak Iwan, manfaatnya sebenarnya dari penerapan konsep Karnus ini selama puasa, manfaat intinya dan juga kita bisa mendapatkan apa sih Pak kalau menerapkan konsep Karnus di bulan Ramadan ini gitu Pak? Endingnya ya? Iya. Selama 30 hari ya? Iya. Kembali fitri. Wah, sesuai dengan harapan dari puasa ya Pak? Bukan kembali ke fitri loh ya? Iya. Kembali fitri, sesuai fitrahnya, bukan kembali ke fitri. Bukan fitri person ya Pak? Oke. Kenapa seperti itu Pak? Kembali ke fitrah. Karena kalau kita mengembalikan sistem metabolisme tubuh kita, artinya sel bisa makan, artinya banyak sama-sama metabolit yang dibakar, maka kita akan seperti lahir kembali. Oke. Bersih. Nah, kalau kita mau belajar nih, bagaimana sih sistem transport dari lemak ke dalam sel, bagaimana sih sistem transport dari glukosa ke dalam sel, dan lain-lain sampai jadi ATP, coba pahami itu. Selama kita 1 tahun ya, berapa bulan? 11 bulan ya. 11 bulan itu saya yakin banyak sekali sampah metabolit karena kesalahan metabolisme. Jika terpuasa sama 1 bulan ini dan tubuh kita masih bisa berjalan dengan baik, maka kita akan diarahkan untuk membakar sampah metabolit tadi. Akhirnya kita kembali fitri. Tapi itu akan bertolak belakang jika orang dalam tubuhnya sudah diabetes, hipertensi dan tidak mau mengembalikan skema tubuh, perbaikannya nggak ada, hanya kasih obat sintomatik, insulin dan sebagainya. Kapan ke fitrinya? Oke. Nah, obat itu hanya sintomatik kok. Belum kembali seperti awal gitu ya Pak? Iya, coba pelajari. Bapak Ibu mungkin, oh iya mau ngopo sih gitu. Coba belajar apa itu insulin, apa itu diabetes, apa itu plak dan sebagainya. Coba pelajari secara utuh. Bagaimana hukum sang pencipta pada zat tersebut. Gitu ya. Dan dalam tubuh kita bagaimana, itu sudah di-open semuanya. Dan paling gampang memang di konsep Karnus memang. Itu kan runtut kita bicarakan ya. Ya, baik. Gampang lagi di kuliah konsep Karnus, 2 hari. 2 hari akan dibahas semua tentang tubuh manusia ya. Dari awal penciptaan bahkan sebelum penciptaan ini masih di alam semesta ya Pak. Hubungannya seperti apa nanti kita baru masuk ke pelajaran tentang tubuh manusia. Nah, ini jadinya nanti pada saat puasa selama 1 bulan kalau menerapkan konsep Karnus, Bapak Ibu bisa kembali fitrah sesuai harapannya ya pada saat Idul Fitri kita kembali fitri, kita kembali fitrah bersih dan juga seperti sedia kala sebelum pada saat penciptaan awal manusia. Jadi tidak hanya bersihnya, hati. tidak cuma hati, livernya juga bersih. Oke, hatinya baik, secara hati, secara hati apa ya? Fisiknya. Abstrak ya, bersih karena hati kita menahan nafsu dan sebagainya. Tapi hatinya sendiri secara organ itu juga enteng aku kerjaanku. Oke, baik. Darahku lancar semuanya. Oke. Sudah begitu. Jadi fitrah
kembali bersih itu dari segi jiwa, raga dan juga organ-organ dalam tubuhnya begitu ya di Pak? dalam tubuh yang kuat, artinya semua berjalan dengan aturan Sang Pencipta, maka akan lahirlah jiwa-jiwa yang kuat, mental yang kuat. Oke, baik. Gitu. Nah, tepat memang. Karena kalau dengan lambung yang sehat, dengan tema yang hari ini, maka puasanya juga bisa kuat. Karena kalau dengan lambung yang sehat tadi, semua persediaan cadangan makanan sebelum kita berpuasa itu sudah ada, jatuhnya nanti liver kerjanya nggak berat, nutrisinya bisa benar-benar terpenuhi sampai dengan selesai pada saat buka gitu. Jadi memang penting sekali nih Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang hadir di acara kali ini mengutamakan dan juga menjaga kesehatan lambung sejak dini. Jangan sampai buat itu hal yang sepele gitu ya. Seperti yang disampaikan Dokter Edi tadi di awal, seringkali penyakit lambung atau gangguan lambung ini disepelekan atau mungkin tidak terlalu dianggap hal yang berat, apalagi kalau masih gejalanya awal-awal, cuman kayak perih, habis sebentar hilang, terus sendawa, itu jangan anggap itu hal yang remeh. Jadi memang harus dimulai dari pada saat puasa ini kita memulai untuk menjaga dan mengoptimalkan kesehatan lambung ini untuk memaksimalkan ibadah puasa kita tanpa perlu nanti pada saat mungkin pas puasa, aduh kok sudah lapar ya, jadinya malah tidak fokus ya, Nah, ada pikiran-pikiran gitu ya Pak. Masalah lapar nih, tolong ada slide saya Oke, baik Pak. Nah ini perhatikan, ya. Ini kan kita habis sahur nih, jam 4 ya. Ini sampai jam 12, sampai jam 12 sampai jam 1. Ini kita hidup dari makanan tadi. Itu jika lambungnya bagus. Oke. Itu yang masih dipakai. Jam 12 sampai jam 18. Nah, ini dari liver. Atau dari glikogen di otot. Tapi otak ini dari liver ya. Otak harus hidup. Kemudian kita buka puasa. Nah, baik lagi dah. Jadi kita nimbun makanan lagi di liver, di glikogen dari makan puasa, gitu kan, dipakai besok lagi. Nah itu kita tinggal bisa membersihkan. Nanti ujungnya apa? Plak-plak ini akan bersih nih pada orang-orang yang kembali metabolisme kembali ke normal. Tapi kalau tidak ada skema perbaikan lambung, maka jangan harap plak-plak ini bisa hilang, akan makin nambah dan sel kelaparan. Jadi itu poinnya, ini sel kan bisa kelaparan, lapar selama 30 hari tersisa dia. Banyak mati. Ya gitu. Jadi ya itulah. Gitu. Oke, baik. Jadi ya harus tersedia. Jadi pada saat lapar pun istilahnya laparnya tuh nggak yang sampai kelaparan gitu ya kan. Kalau udah seusia yang balik gini ya kayak saya, mungkin Pak Iwan, Dokter Edi juga pada saat puasa kok tiba-tiba lapar. Bukan lagi balik kita ini. Usia berumur. Udah berumur. Baik Pak, ya, biasanya kan pasti nggak akan mau untuk, apalagi kalau tidak ada permasalahan kesehatan yang khusus, memang biasanya dari dokternya disarankan untuk bisa dijaga dulu puasanya, mungkin bisa dibuat mungkin setengah hari atau mungkin menjelang berbuka udah mulai bisa nih, nggak harus full 30 hari puasa begitu ya dok. Biasanya kan ada dokter yang menyarankan seperti itu untuk beberapa pasien tertentu. Nah ini kalau yang tidak ada arahan dari dokter untuk bisa melakukan puasa yang tidak utuh 30 hari, pastinya kan akan ada muncul pikiran malu untuk membatalkan puasa kan dok. Nah jadinya pada saat lapar ini kalau misalkan ada pikiran gitu jadi nggak fokus gitu ya, malah nanti ibadahnya takutnya jadinya itu malah nggak bisa maksimal dan pemikirannya juga yang diharapkan tidak bisa sesuai gitu ya. Nah inilah pentingnya menjaga kesehatan lambung agar tidak di tengah jalan pada saat puasa merasa kelaparan dan jadinya tidak fokus. Jadi memang kita harus memulai sejak dini untuk menjaga kesehatan lambung, tidak hanya pada saat puasa, tapi di kali ini khususnya apalagi sudah di bulan Ramadan, kita perlu untuk menjaganya dan mengoptimalkannya agar puasa kita, ibadah kita bisa berjalan secara maksimal. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan menuju ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah hadir. Sepertinya banyak sekali yang sudah hadir ya, dari Medan. Kemudian tadi ada juga dari Langkat kalau nggak salah. Alhamdulillah banyak sekali Bapak Ibu yang hadir, ada sekitar 71 orang.
yang hadir di Zoom kali ini gitu ya, Dr. Edi dan juga Pak Iwan. Nah, sepertinya memang sudah ada pertanyaan dari awal tadi penjelasan Dr. Edi maksud saya yang menggebu-gebu itu sudah mulai ada yang bertanya. Kita akan mulai mungkin dari pertanyaan yang pertama. Oke. Wah, banyak ya. Banyak sekali nih. Lumayan ini. Kita khususkan selama kurang lebih 30 menit ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Pertama ada pertanyaan dari Bapak Heri Prastowo. Assalamualaikum. Apakah bagaimana membedakan penyakit GERD dengan penyakit lambung yang lain? Apakah ini adalah berupa rasa panas yang naik ke kerongkongan saja? Nah, kemudian bagaimana kaitannya algoritma Sang Pencipta? Apakah prinsip dari konsep Karnus ini menjadikan doa tertentu atau hal utama dalam sistem terapinya begitu? Nah, bagaimana proses terapi dari konsep Karnus ini? Ini keduanya nih. Dari Dr. Edi ada pertanyaan, dari Pak Iwan juga. Kira-kira GERD ini apakah memang itu perbedaannya dari rasa sakit atau panas itu dengan gangguan lambung lain? Dan kemudian untuk Pak Iwan, bagaimana proses terapi atau penerapan konsep Karnus, apakah menjadi doa ini menjadi salah satu hal utama yang disarankan atau yang dilakukan pada saat penerapan konsep Karnus? Silakan mungkin dari Dr. Edi terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri ya, terima kasih pertanyaan yang bagus Pak. Kadang-kadang di lapangan susah membedakan ini sakit mah biasa atau GERD. Jadi seperti saya bilang di awal bahwa gangguan lambung itu sekarang kita kenal ada dua, yang disebut sakit mah atau medisnya disebut gastritis dengan keluhan-keluhan seperti mual, muntah, sendawa, kadang-kadang perut terasa kembung, terasa perih. Nah, sedangkan GERD itu sudah melebihi batas itu Pak. Ada tambahan GERD yang dua, yaitu nyeri dada ya, kayak sesak. Yang kedua, dada ini terasa panas atau yang disebut heartburn. Jadi terasa panas. Kenapa terasa panas? Dan ada tambahan lagi, kerongkongan kita waktu sendawa itu terasa pahit, ya, terasa pahit karena asam lambung sudah naik. Nah, ini kalau sudah terjadi seperti itu tanda-tandanya, maka ini harus hati-hati karena kerongkongan kalau terus kena asam otomatis jadi luka. Yang bahaya nanti luka ini bukan hanya luka biasa, justru bisa menimbulkan sesak napas karena ada pembekakan. Semakin luas ada pembekakan. Yang kedua yang ditakutkan adalah menyebabkan penyakit Barrett karena asam lambung terus-menerus di kerongkongan terjadi perubahan struktur dari dinding kerongkongan tersebut, yaitu menjadi lesi prakanker. Ini yang kita takutkan. Nah, untuk konsep penerapan Karnus biar dijelaskan Pak Iwan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Edi. Silakan Pak Iwan untuk penjelasannya. Untuk GERD, karena sudah ada luka ya di semacam kayak sprinklenya itu, sehingga asam lambung atau makanan tadi sudah keluar. Jadi kita butuh tindakan nutrisi yang agak hati-hati di sini. Jadi agi sereal itu dikonsumsi dengan cara disaring tanpa ada ampas. Tanpa ada ampas, jadi kasih air panas dulu, air panas mungkin 1 mug ya. Kemudian agak hangat baru disaring. Jadi jangan diiling orang Jawa itu. Jangan dikucuk atau jangan diendapkan, tapi saring aja supaya semua saringnya itu yang halus diminum. Ya. Nah, disaring, lakukan itu 3 kali sehari. Jadi meskipun di awal kalau udah sangat parah mungkin 3 kali itu dosisnya setengah saset. Ya, jadi pelan-pelan termasuknya, pelan-pelan. Nah, pada saat kondisi yang sangat parah, kita kondisi urgent ya, boleh menggunakan obat-obat untuk pereda. Seperti medikamentosnya ada masuk. Jadi semacam kayak obat MA atau PPI, tapi itu sementara saja. Kan saya yakin Bapak Ibu dikasih obat itu selama ini, saya yakin pasti. Obatnya adalah pereda. Jadi obatnya biasanya ada 2, satu menetralkan asam lambung. Kalau udah mempan lagi, ada obat PPI itu adalah memerintahkan lambung untuk tidak mengeluarkan asam lambung. Dan itu kan juga jangka panjang bahaya kan, lambung nggak bisa masak itu kan, lambung nggak fungsi. Maka di sini obat itu jika pakai obat tersebut sementara bisa dipakai, sementara saja, nanti dosis dikurangi pelan-pelan. Ya. Karena
dengan AGCO tadi itu akan menambal luka tadi. Tapi itu butuh waktu kita. Tidak bisa langsung Pada minum saat sekarang, konsumsi. sekarang Oke. sembuh, tidak bisa. Kalau ada yang begitu itu berarti menyalahi aturan karena sel itu butuh waktu untuk regenerasi. Regenerasi, baik. Ada waktunya itu loh. Berapa lama? Ya minimal 3 hari, 4 hari mulai ada perubahan. Perbaikan dari Ya. reproduksi itu Produksi. ya, Pak? Jadi nanti obatnya Regenerasi sel. udah mulai dikurangkan dok ya. Ya. Mulai dikurangi pelan-pelan. Bertahap aja sampai begitu lepas obat semuanya itu lambung sudah normal isinya. Karena sudah asamnya sudah keluar, tidak dinetralkan. Nah, disitulah baru nanti ada kesembuhan. Oke. Nah, sekarang berapa lama gitu kan ya? GERD itu tergantung dari tingkat keparahannya. Baik. Ada yang 2 minggu, 3 minggu, ada 3 bulan. Baik. Sekali lagi itu tergantung pada tingkat keparahannya dan juga tergantung pemahaman Bapak Ibu dalam menerapkannya. Oke. Gitu kan ya. Terus selama proses penyembuhan makanannya pilih makanan yang halus-halus dulu, tapi kaya protein. Gitu. Oke. Ya contohnya ya telur bagus, kan lunak itu jangan digoreng, direbus saja. Oh baik, baik. Nasinya agak lembut.